Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 487. Api Dev dipotong-potong oleh kapal raksasa itu berulang kali, dan tubuhnya dipenuhi beberapa luka yang cukup dalam hingga tulang-tulangnya terlihat. Namun setiap kali Dev terluka, dia dapat menggunakan pedang pembunuh naga untuk menyerap roh jahat yang tersisa dari serangan prajurit berbaju besi, sehingga auranya sendiri menjadi lebih padat. Dia dengan tajam menemukan bahwa meskipun lawannya berada pada level yang sangat tinggi, gaya bertarungnya sangat kaku, mengandalkan sepenuhnya pada kekuatan besar untuk menghancurkan orang lain. Oh, ternyata begitu. Secercah cahaya melintas di mata Dev. Ketika dia sekali lagi dipaksa disudutkan oleh kapal raksasa, dia tiba-tiba menjatuhkan pedangnya, membentuk segel dengan tangannya, dan api pamungkas di sekitar tubuhnya berubah menjadi rantai yang melilit kapal raksasa itu. Saat prajurit berbaju besi itu tertegun, Dev menyerbu ke depan dan menekan api pamungkas yang terkumpul di telapak tangannya dengan keras ke helm lawan. Mencicit helm besi hitam itu mengeluarkan suara meleleh yang menggetarkan gigi, dan api hantu hijau hantu itu berputar liar dalam suhu yang tinggi. Prajurit berbaju besi itu meraung dan mencoba melepaskan diri, tetapi Dev memegangnya erat-erat seakan-akan ada duri di sisinya, dan mencurahkan seluruh kekuatannya ke dalam api. Hancurkan untukku. Dengan teriakan keras, helm itu meledak dan memperlihatkan tengkorak yang terbakar di dalamnya. Pedang pembunuh naga muncul lagi di tangan Dev pada suatu saat dan menebas dengan kekuatan dahsyat. Saat tengkorak itu terbelah dua oleh pedang, tubuh prajurit berbaju besi itu runtuh dan berubah menjadi tumpukan tulang. Dev berlutut dengan satu lutut, dan terengah-engah. Luka di tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan auranya menunjukkan tanda-tanda terobosan. Miles menyaksikan semua ini, terkulai lemas di kursinya, keringat dingin membasahi punggungnya. Dia memandang Dev yang berdiri bersimbah darah di cermin perunggu, dan hatinya dipenuhi kekacauan. Pemuda ini tidak hanya membunuh 1000 mayat iblis, tetapi juga mengalahkan mayat iblis yang kuat di alam dispersi keabadian negeri peri dengan cara yang luar biasa. Dengan bakat dan kekayaan seperti itu, bahkan peri surga kuno yang legendaris pun tidak lebih baik darinya. Jika Dev benar-benar anggota ras iblis, maka kota Bada akan berada dalam bahaya. Seseorang harus dikirim untuk mengawasinya segera. Miles membanting meja dan berdiri, dengan cahaya rumit berkelebat di matanya. Dia ingin merekrut Dev untuk kepentingannya sendiri, tetapi dia juga takut kalau dia adalah seorang iblis. Tetapi pada saat ini, Dev tidak tahu bahwa pertarungannya telah dilihat dengan jelas oleh penguasa kota, Miles. Di api penyucian, Dev menarik napas dalam-dalam, dan tiba-tiba seluruh area bergetar. Kemudian Dev merasakan darah dan niat pedangnya meningkat pesat. Apakah aku akan berhasil menembus api penyucian ini? Dev sendiri agak tidak bisa mempercayainya. Karena dia telah menyerap sejumlah besar energi jahat, Dev tidak lagi menyembunyikan auranya saat ini, dan sepenuhnya mengekspos aura ketiga rasnya. Sekarang di dalam hatinya, Dev hanya memiliki hasrat membunuh yang gila-gilaan, dan tidak ada emosi sama sekali. Yang dia butuhkan sekarang adalah membunuh orang. Di seluruh arena api penyucian, aura Dev terus tumbuh liar, dan seluruh ruang api penyucian benar-benar terdistorsi oleh aura Dev. Hei bocah, lebih baik kau menahan diri dan jangan sampai tersesat. Meskipun kau memiliki aura iblis di tubuhmu, bukan berarti kau adalah iblis sungguhan. Kau baru saja menyerap begitu banyak energi jahat secara langsung, tetapi kau tidak menggunakan keterampilan apapun untuk memurnikannya. Jika kau tersesat, itu akan merepotkan. Raja Iblis Awan Merah mengingatkan Dev. Karena dia menyadari bahwa Dev sekarang menunjukkan tanda-tanda kerasukan. Karena Dev menyerap energi jahat dengan gila-gilaan dan demi kecepatan, dia tidak menggunakan teknik konsentrasi hati untuk mengubahnya, tetapi menyerapnya secara langsung. Setelah menyerap begitu banyak energi jahat, Dev tidak dapat menahannya. Sekalipun itu adalah iblis sungguhan, ia dianggap cukup baik untuk tidak meledak dan mati setelah menyerap begitu banyak energi jahat sekaligus. Tepat saat Dev mendengarkan perkataan Raja Iblis Awan Merah, dia berusaha keras menekan niat membunuh di dalam hatinya, mengatur auranya, dan mulai perlahan-lahan menenangkan diri. Dari bagian terdalam api penyucian, seorang pria perlahan berjalan keluar. Rambutnya acak-acakan dan dia tampak seperti pengemis, tetapi aura mengerikan yang terpancar dari tubuhnya membuktikan bahwa orang ini adalah seorang master yang sangat kuat. Melihat orang yang tiba-tiba muncul, penguasa kota Miles mengerutkan kening dan berkata dengan heran di matanya, "Peri gila abadi itu belum mati."
Bukankah dia telah berada di api penyucian ini selama ratusan tahun? Miles sangat terkejut, sebab ketika kota Bada pertama kali didirikan, lelaki ini melangkah ke api penyucian dan memasukinya setahun sekali. Karena laki-laki ini tidak pernah menjaga penampilannya dan terlihat seperti orang gila, orang-orang mulai memanggilnya peri gila abadi. Namun, ratusan tahun lalu, peri gila ini memasuki api penyucian dan tidak pernah muncul lagi sejak itu. Lambat laun orang-orang mengira bahwa peri gila abadi ini mati di api penyucian dan lambat laun melupakannya. Namun kini, peri gila abadi yang terlupakan ini telah muncul. Hal ini pasti mengejutkan Miles. Lagi pula, bagi seseorang yang harus tinggal di api penyucian selama ratusan tahun, betapa mengerikan kekuatan dan ketekunan yang dibutuhkannya. Pada saat ini, peri gila abadi telah menyadari keberadaan Dev, namun Dev belum menyadarinya. Dev sekarang berusaha keras untuk menekan aura pembunuh dalam tubuhnya dan perlahan-lahan menyesuaikan diri. Dia merasa alam kultivasinya akan segera meningkat lagi. Seorang anak kecil di alam abadi transformasi negeri peri benar-benar berani memasuki arena api penyucian dan membunuh begitu banyak roh jahat dan mayat iblis. Sungguh menarik. Setelah peri gila abadi selesai berbicara, dia hendak mendekati Dev tetapi tiba-tiba didorong kembali oleh kekuatan yang kuat. Boom! 2R. Kekuatan yang telah lama terpendam muncul dari tubuh Dev. Kekuatan ini mengandung aura yang bahkan lebih jahat dan mengerikan daripada roh jahat api penyucian. What? Ini? Si gila abadi tercengang. Miles pun menatap pemandangan di depannya lewat cermin perunggu dengan heran. Meskipun dia tidak bisa merasakan betapa mengerikan aura yang dipancarkan Dev, dia bisa menebak sesuatu dengan melihat ekspresi peri gila itu. Ah! Dev mengangkat kepalanya dan berteriak. Pada saat yang sama, aura di tubuhnya mulai melonjak, dan tingkat kekuatannya langsung meningkat ke tingkat ke-9 alam abadi transformasi negeri peri saat dia meraung. Tampaknya ia telah sedikit melepaskan diri dari kesesatan, dan tampaknya keadaan pikirannya telah meningkat, membuat tubuhnya tenang. Pada saat ini, Dev menghela napas panjang lega. Sangat mudah untuk meningkatkan alam kultivasiku. Tampaknya api penyucian ini adalah tempat yang bagus. Dev merasakan peningkatan kekuatan yang dibawa oleh kemajuan alam kultivasinya, dan dia sangat gembira. Berdengung. Tepat ketika Dev masih tenggelam dalam kegembiraan atas peningkatan alam kultivasinya, daerah sekelilingnya tiba-tiba bergetar dan kemudian menjadi kabur. Sangkar ruang dan waktu? Dev terkejut. Dia harus tahu bahwa untuk melakukan sihir ruang dan waktu semacam ini, seseorang harus menjadi orang yang benar-benar kuat, yang digunakan untuk menekan pembudidaya tingkat rendah. Dengan mendistorsi seluruh waktu dan ruang, lalu menciptakan ruang dan waktu baru untuk menjebak orang di dalamnya. Saat sangkar ruang dan waktu muncul, Dev di cermin perunggu Miles juga menghilang, karena pada saat ini Dev telah terperangkap di ruang dan waktu lain oleh peri gila abadi ini. Dev mengerutkan kening, dia tidak menyangka ada orang lain yang menjalani pengujian di api penyucian ini. Karena sangkar ruang dan waktu semacam ini tidak dapat dilakukan oleh mayat-mayat iblis atau roh-roh jahat itu. Dev memegang pedang pembunuh naga dan mengayunkannya dengan keras. Boom! Boom! 2R. Energi pedang emas melesat ke langit, dan sangkar ruang waktu yang baru saja terbentuk langsung dihancurkan oleh pedang Dev. Pada saat sangkar ruang waktu itu rusak, Dev juga menemukan peri gila abadi yang menyerangnya. Ada kilatan keterkejutan di mata peri gila abadi itu. Dia tidak menyangka bahwa sangkar ruang waktu miliknya dapat dihancurkan oleh tebasan pedang dari Dev, seorang peri kecil. Tiba-tiba, Dev yang memegang pedang pembunuh naga, menebas ke arah peri gila abadi itu. Peri gila abadi tercengang dan makin terkejut. Dia tidak tahu siapa yang memberi Dev keberanian sehingga seorang pembudidaya kecil di alam abadi transformasi negeri peri berani menyerang dirinya di alam dispersi keabadian negeri peri. Bukankah ini mencari kematian? Peri gila abadi pun menjadi marah dan melangkah maju, menuju langsung ke arah Dev. Dia ingin memberi Dev pelajaran dan membiarkan bocah transformasi alam abadi negeri peri ini belajar dari pelajarannya. Dari alam abadi transformasi negeri peri ke alam dispersi keabadian negeri peri. Itu adalah jurang yang tidak dapat diatasi. Alam abadi transformasi negeri peri hanya dapat dianggap sebagai semi keabadian, sedangkan alam dispersi keabadian negeri peri adalah keabadian sejati, tetapi belum memasuki keabadian yang kompleks. Peri gila abadi kemudian meninju Dev dengan keras.
Menghadapi pedang pembunuh naga milik Dev, dia tidak takut sama sekali. Boom! Blar! Energi pedang dan tinju saling bertabrakan dengan hebat. Tubuh Dev terlempar mundur dan akhirnya mendarat dengan mantap di tanah. Peri gila abadi itu terkejut dan mundur berulang kali. Dan dia akhirnya berhasil menenangkan diri, tetapi seluruh lengannya terus gemetar. Pemandangan seperti itu membuat wajah peri gila abadi menjadi sangat jelek. Dia tidak menyangka bahwa Dev, seorang pembudidaya kecil di alam abadi transformasi negeri peri, akan memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Bahkan sang penguasa kota, Miles, tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah ketika melihat pemandangan ini. Wajahnya penuh ketidakpercayaan. Peri gila abadi menatap Dev dengan dingin dan hendak mengatakan sesuatu kepada Dev. Namun Dev tidak berkata apa-apa dan kembali mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya. Brengsek! Peri gila abadi mengumpat, lalu meninju lagi. Boom! Duar! Pukulan ini sekali lagi mengalahkan energi pedang Dev. Namun saat peri gila hendak mengejeknya, tiba-tiba ribuan energi pedang menghujani dirinya dari atas kepalanya. Wajah peri gila abadi berubah drastis, dan dia segera mengangkat telapak tangannya. Kemudian sebuah penghalang langsung muncul di atas kepalanya. Energi pedang hancur saat menyentuh penghalang dan gagal menembus penghalang sama sekali. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Tetapi ketika peri gila abadi baru saja memblokir energi pedang dan belum sempat mengatur napas, Dev menyerangnya lagi dengan pedang. Brengsek! Sial, apakah kau gila? Peri gila abadi mengerutkan kening, menjadi marah, dan berteriak pada Dev, memanggilnya orang gila. Namun, orang lain memanggilnya si peri gila abadi dan sekarang Dev bahkan lebih gila darinya. Ketika pedang pembunuh naga milik Dev tiba di depannya, peri gila abadi mengerutkan kening. Merasakan aura pembunuh yang brutal dari Dev, peri gila abadi sedikit bingung. Dia tidak memperhatikan ketika dia baru saja menyerang, tetapi kali ini dia menemukan bahwa tubuh Dev memancarkan aura pembunuh yang mengerikan, aura jahat yang suram, dan juga aura iblis. Sejak kapan pembudidaya iblis ini bisa memasuki api penyucian di wilayah ras binatang? Mungkinkah karena dia tidak keluar selama ratusan tahun, jadi terjadilah perubahan besar di luar sana? Sambil berpikir, peri gila cepat-cepat melancarkan pukulan. Boom! Duar! Suara keras tinju dan pedang yang beradu bergema di api penyucian. Gelombang udara menyebar liar ke segala arah bagaikan air pasang. Kemanapun gelombang itu lewat, tanah retak menjadi alur yang mengerikan, kerikil beterbangan kemana-mana, dan debu serta asap memenuhi udara. Pertarungan antara Dev dan peri gila abadi telah memasuki tahap yang sangat panas. Pada awalnya, keduanya masih mampu bertarung bolak-balik, dan pemenangnya sulit ditentukan. Dengan kultivasi yang mendalam di alam dispersi keabadian negeri peri dan pengalaman bertempur yang kaya, setiap pukulan yang dilancarkan oleh peri gila abadi mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia. Angin dari kepalan tangan itu bersiul, seolah-olah hendak merobek ruang. Dev yang saat ini berada di alam abadi transformasi negeri peri tingkat ke-9, mengandalkan kekuatan misterius dan dahsyat dalam tubuhnya serta pedang pembunuh naga yang teramat tajam di tangannya untuk menahan serangan dahsyat dari peri gila abadi. Pedang pembunuh naga di tangan Dev bagaikan seekor naga yang lincah, dengan bayangan pedang yang berkelap-kelip. Setiap ayunan memunculkan energi pedang tajam, yang bertabrakan hebat dengan kekuatan tinju peri gila. Energi pedang saling bersilangan, menarik sinar cahaya terang ke udara, menerangi kegelapan di sekitarnya seolah-olah siang hari. Peri gila abadi menjadi semakin takut seiring berjalannya pertempuran. Dia tidak pernah membayangkan bahwa peri kecil muda di alam abadi transformasi negeri peri di hadapannya ini akan memiliki kekuatan bertarung yang begitu ulet dan kekuatan yang mengerikan. Dia pikir dia bisa dengan mudah menekan Dev, tetapi pertempuran terus berlanjut. Ia secara bertahap menemukan bahwa Dev tidak hanya tidak menunjukkan tanda-tanda mundur, tetapi menjadi semakin berani saat pertempuran berlangsung. Setiap pedang ditebas, itu memiliki momentum yang tak terhentikan, seolah-olah ingin membunuhnya sepenuhnya dengan pedang itu. Seiring berjalannya waktu, Dev secara bertahap mengetahui pola serangan peri gila abadi dan mulai mengubah bertahan menjadi menyerang. Tubuhnya secepat kilat, bergerak bebas di antara bayang-bayang peri gila abadi. Dev mengayunkan pedang pembunuh naga terus-menerus, dan energi pedang yang tajam mengalir ke arah peri gila abadi bagai hujan badai.
Peri gila abadi tiba-tiba merasakan tekanannya berlipat ganda. Dia berusaha menahan serangan Dev, dan butiran keringat muncul di dahinya. Setiap kali lengannya bertabrakan dengan pedang pembunuh naga, lengannya terasa mati rasa dan darah di tubuhnya mulai mengalir deras. Brengsek. Sial, kenapa sulit sekali berurusan dengan anak ini? Peri gila abadi mengutuk dalam hatinya. Dia mencoba mencari kelemahan Dev dan melancarkan pukulan mematikan. Tetapi serangan Dev terlalu intens, sehingga dia tidak punya waktu untuk memperhatikan. Dev melihat kesempatan yang tepat dan tiba-tiba berteriak keras, dan kekuatan yang telah lama terpendam dalam tubuhnya meletus seperti gunung berapi. Ada cahaya gila berkelebat di matanya, dan pedang pembunuh naga di tangannya bersinar terang. Seberkas sinar pedang emas raksasa melesat ke angkasa, membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia, dan menebas dengan ganas ke arah peri gila. Wajah peri gila abadi berubah drastis. Dia merasakan kekuatan pedang yang mengerikan dan buru-buru mengedarkan seluruh kekuatannya untuk membentuk perisai kekuatan abadi yang tebal di depannya. Namun, dalam menghadapi serangan kekuatan penuh Dev, perisai abadi itu tampak begitu rapuh. Cahaya pedang emas itu bagaikan bilah pisau yang tajam, dengan mudah menembus perisai dan dengan ganas menebas ke arah peri gila abadi. Boom! 2 Dengan suara keras, tubuh peri gila abadi terlempar seperti bola meriam dan jatuh dengan keras ke tanah. Sebuah lubang besar yang dalam dihancurkan ke dalam tanah, dipenuhi debu dan asap. Peri gila abadi berjuang untuk berdiri, tetapi mendapati tubuhnya telah terluka parah. Organ dalamnya seakan hancur dan rasa sakitnya tak tertahankan. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Dev yang berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, matanya penuh dengan keterkejutan dan keengganan. Pada saat ini, di luar api penyucian, penguasa kota Miles, yang menyaksikan semua ini melalui cermin perunggu, sangat terkejut hingga dia tidak bisa berkata-kata. Matanya terbuka lebar dan mulutnya menganga lebar sekali sehingga sebuah telur bisa diletakkan di dalamnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Dev, seorang kultivator muda di alam abadi transformasi negeri peri, mampu mengalahkan sang gila abadi di alam dispersi keabadian negeri peri. Anda tahu, dari transformasi alam abadi negeri peri hingga dispersi keabadian negeri peri, ini adalah celah yang tidak dapat diatasi yang tidak dapat dilewati oleh banyak biksu dalam hidup mereka. Tapi Dev melakukannya, dan dengan cara yang rapi. Hah? Ini. Bagaimana ini mungkin? Miles bergumam pada dirinya sendiri, dia bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi. Dia mencubit lengannya dengan keras, dan rasa sakit yang parah membangunkannya. Tetapi pemandangan di depannya nyata. Hatinya penuh dengan kekaguman dan rasa ingin tahu terhadap Dev. Berapa banyak rahasia yang tersembunyi dalam diri pemuda ini? Dev berjalan ke arah peri gila abadi itu dan menatapnya dengan merendahkan, tanpa sedikit pun rasa kasihan di matanya. Peri gila abadi itu berjuang untuk duduk dan menatap Dev dengan keraguan dan keterkejutan di matanya. Kau? Siapa kau? Bagaimana mungkin bisa mengalahkanku dengan kekuatan transformasi alam abadi negeri peri? Dev mencibir dan tidak berbicara, tetapi perlahan-lahan melepaskan kekuatan garis keturunannya ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap, cahaya keemasan yang menyilaukan meledak darinya, bayangan naga emas menjulang di belakangnya, dan suara naga itu mengguncang seluruh api penyucian. Aura yang mulia dan kuat itu membuat peri gila abadi dan Miles merasakan jantung berdebar. What? Emas. Darah naga emas. Peri gila itu melebarkan matanya dan berkata dengan suara gemetar, matanya penuh ketidakpercayaan. Dia tidak pernah menyangka bahwa pemuda di depannya benar-benar memiliki darah naga emas. Anda tahu, klan naga emas adalah eksistensi paling mulia di antara ras binatang buas. Klan naga emas memiliki kekuatan yang kuat dan bakat misterius serta kekuatan gaib, dan mereka adalah raja para binatang buas. Dalam legenda ras binatang buas, klan naga emas telah lama menghilang dalam sejarah panjang, hanya menyisakan beberapa catatan dan legenda kuno. Peri gila abadi pernah mengira bahwa klan naga emas hanyalah keberadaan mitos, dan tidak mungkin muncul dalam kenyataan. Tapi sekarang, ketika dia melihat Dev melepaskan kekuatan keturunan darah naga emas dengan matanya sendiri, dia tahu bahwa semua itu benar. Kau. Kenapa kau memiliki garis keturunan naga emas? Ini tidak mungkin. Klan naga emas telah lama punah. Dari mana asalmu? Peri gila abadi itu bertanya dengan penuh semangat, dia ingin mengetahui identitas Dev.
Dev memandang peri gila abadi itu dan berkata pelan, "Saya memiliki darah naga emas, ini adalah kehendak Tuhan. Dari mana asalku, itu tidak masalah. Yang penting adalah saya ingin membuktikan kekuatan saya di api penyucian ini saat ini." Peri gila itu terdiam, dia menatap Dev, hatinya penuh dengan emosi yang rumit. Ada keterkejutan, kekaguman, dan sedikit kecemburuan. Dia tidak menyangka bahwa dia telah berada di api penyucian ini selama ratusan tahun, dan dia pikir dia tidak terkalahkan di dunia. Tetapi hari ini dia dikalahkan oleh seorang peri kecil yang memiliki darah naga emas. Dia merasa bahwa martabatnya telah sangat direndahkan. Tetapi pada saat yang sama, dia juga memiliki sedikit kekaguman pada Dev. Lagi pula, bisa memiliki darah naga emas dan mengalahkannya dengan kekuatan transformasi alam abadi negeri peri bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Lupakan saja. Aku telah kalah olehmu hari ini. Aku menerimanya dengan sepenuh hati. Peri gila abadi itu menghela nafas dan berkata, "Kau memiliki darah naga emas, dan pencapaianmu di masa depan pasti tidak terbatas. Saya harap Anda dapat memanfaatkan kekuatan ini dengan bijak dan tidak merugikan dunia." Dev mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, aku tahu apa yang harus kulakukan. Masih banyak bahaya yang tidak diketahui di api penyucian ini, dan aku tidak ingin bermusuhan denganmu. Mari kita akhiri masalah hari ini di sini." Peri gila abadi menatap Dev dengan ekspresi penghargaan di matanya. Dia berdiri, menepuk-nepuk debu di tubuhnya, dan berkata, "Baiklah, hari ini aku akan mengubah pertengkaran denganmu menjadi kedamaian. Namun, ada banyak bahaya di api penyucian ini. Jika ingin bergerak maju, kau tetap harus berhati-hati." Setelah berbicara, peri gila abadi itu terdiam sejenak, lalu melanjutkan, "Roh jahat dan mayat iblis di sini hampir dibantai olehmu. Saya juga tahu bahwa ada tempat di mana roh jahat lebih kuat berada. Beranikah kau pergi?" "Mengapa aku tidak berani? Kau memimpin jalan ke depan." Dev tahu bahwa sejak peri gila abadi ini muncul di api penyucian ini, dia lebih akrab dengan situasi di api penyucian daripada dirinya. Peri gila abadi itu mengangguk, "Ikut aku." Setelah berbicara, peri gila itu membawa Dev pergi. Dev tidak khawatir. Sekarang dia berada di tingkat 9 transformasi alam abadi negeri peri. Bahkan jika dia bertemu dengan orang kuat di alam dispersi keabadian negeri peri, dia tidak akan takut sama sekali. Peri gila abadi ini adalah orang kuat di alam dispersi keabadian negeri peri. Meskipun Dev tidak dapat memastikan tingkatan apakah peri gila abadi ini di alam dispersi keabadian negeri peri, tapi dia masih dikalahkan di bawah tangannya sendiri. Terlebih lagi, Dev masih memiliki 2 dukungan, unikorn api dan binatang pemakan langit di tangannya, dan ada Raja Iblis Awan Merah di lautan kesadaran pengetahuan. Jika dia sendiri tidak dapat menangani, mereka itu dapat dianggap sebagai pembantu Dev. Pada saat itu, binatang penelan langit akan keluar, dan cukup bagi orang-orang ini untuk buang air kecil di dalam celana. Jika Dev membiarkan Raja Iblis Awan Merah merasuki tubuhnya lagi, dia khawatir dia akan berada di dunia ini untuk waktu yang lama, dan tidak akan ada lawan sama sekali. Di luar api penyucian, Tuan Kota Miles melihat sosok tegak Dev di cermin perunggu. Hatinya penuh harapan. Dia tahu bahwa pemuda dengan darah naga emas ini akan membawa perubahan besar pada kota Badak dan bahkan seluruh ras binatang buas. Dia memutuskan untuk menunggu Dev keluar dari api penyucian. Setelah Dev keluar, dia harus berteman baik dengannya dan melihat apakah dia dapat menggunakan kekuatannya untuk membuat kota Badak lebih kuat. Pada saat ini, Dev mengikuti peri gila itu dan terus berpikir untuk berjalan lebih dalam di api penyucian. Semakin dia berjalan menuju kedalaman, semakin menakutkan dan suram, suasana antara langit dan bumi. Namun, dia tidak menemui roh jahat atau mayat iblis di sepanjang jalan, tetapi roh jahat di sekitarnya memang jauh lebih kuat. Namun Dev tidak menyerapnya. Tidak peduli seberapa kuat energi jahat di dunia, itu tidak secepat membunuh mayat iblis dan menyerapnya dari mayat. Dev seorang tipikal. Setelah makan makanan enak, dia tidak lagi ingin makan bekatul kasar. Keduanya berjalan sebentar, dan Dev menemukan bahwa area besar berwarna merah darah muncul di depannya. Bahkan langit dan bumi berwarna merah darah, yang membuat alis Dev mengerutkan kening tanpa sadar. Pada saat yang sama, ada aura gelisah melonjak di tubuh Dev. Peri gila melihat ke area di depannya, matanya penuh emosi. Ada banyak tulang yang terkubur di depan, dan ada banyak jiwa jahat. Di daerah itu, ada batasan khusus yang membuat daerah itu berbeda dengan tempat lain.
Pada saat yang sama, roh-roh jahat di daerah itu tidak dapat melarikan diri. Mereka hanya dapat tinggal di daerah itu. Apakah kau sudah pernah masuk? Dev bertanya. Peri gila itu mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya lagi, yang membuat Dev sedikit bingung. Jika kau sudah masuk, berarti kau sudah masuk. Jika belum, berarti kau belum masuk. Jadi, apakah kau sudah masuk atau belum? Dev bertanya dengan tidak sabar. Peri gila itu berkata sambil tersenyum masam, tubuh fisik saya tidak dapat menembus larangan itu, dan pada akhirnya saya hanya bisa masuk dengan kesadaran ilahi. Untungnya, ketika saya baru saja masuk dan langsung berlari keluar. Jika tidak, saya akan terjebak di dalamnya dan menjadi jiwa yang jahat. Tanpa jiwa, mungkin sekarang aku sudah menjadi mayat berjalan. Sudah berapa tahun kau berada di api penyucian ini? Dev bertanya. Saya tidak ingat, seharusnya sudah bertahun-tahun. Peri gila abadi itu berpikir sejenak dan berkata. Lalu tahukah kau bagaimana api penyucian ini berasal? Saya menemukan bahwa orang-orang yang mati di sini semuanya adalah ras iblis, tetapi sekarang ini adalah wilayah ras binatang buas. Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebenarnya, ini awalnya adalah wilayah ras iblis, tetapi iblis dari dua kota besar itu saling membunuh saat itu, dan akhirnya tewas di sini satu demi satu. Saya mendengar bahwa pada akhirnya, seorang kultivator iblis di puncak dewa abadi datang dari surga ketiga, menyelesaikan perselisihan, dan kemudian menyegel tempat pertempuran. Kemudian, setelah berlalunya waktu, perlahan-lahan dianeksasi dan dimigrasikan, dan tempat ini menjadi wilayah ras binatang buas. Penemuan api penyucian ini telah membawa banyak manfaat bagi seluruh kota Badak, dan banyak biksu binatang buas dari kota lain juga akan menghabiskan banyak uang untuk datang ke api penyucian. Meskipun ini adalah alam surgawi, alokasi sumber daya sangat tidak adil, dan para peri di tiga surga alam surgawi, bahkan jika Anda telah berkultivasi ke dispersi keabadian negeri peri, masih dianggap dihina, dan tidak ada yang mengakui bahwa Anda adalah abadi. Saya telah menjebak diri saya di api penyucian ini selama bertahun-tahun, berharap suatu hari saya akan bergegas keluar dari tiga surga dunia ini dan menjadi peri yang bermartabat. Seperti yang dikatakan peri gila abadi itu, matanya tanpa sadar menatap ke langit. Bersambung ke episode 488. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.